Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Surtila B. Haji Ali dengan NPM 022724111184. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia selalu memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan nilai-nilai yang bersumber dari prinsip syariah. Dalam dunia modern yang dikelilingi oleh berbagai perubahan tatanan ekonomi global, muncul kebutuhan untuk membangun sistem keuangan yang bukan saja stabil dan kompetitif, tetapi juga mampu memberikan rasa tenang dan keamanan batin bagi masyarakat yang menginginkan proses transaksi sesuai dengan nilai agama. Nah, pada titik inilah keuangan dan perbankan syariah menjadi relevan. Di satu sisi, industri ini hadir sebagai bentuk evolusi dari kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, ia harus mampu menghadapi tantangan dunia keuangan modern yang penuh dengan persaingan, inovasi, dan dinamika teknologi. Perjalanan panjang perbankan keuangan syariah di Indonesia tidak terjadi dalam semalam, tidak pula lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh melalui perjuangan yang melibatkan regulator, akademisi, ulama, dan para praktisi yang memiliki keyakinan bahwa sistem keuangan berbasis syariah bukan hanya alternatif, melainkan bisa menjadi arus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama, banyak pihak meragukan apakah sistem keuangan tanpa bunga dapat bertahan di tengah kerasnya kompetisi industri perbankan. Namun seiring berjalannya waktu, Bank Muamalat bertahan, tumbuh, dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat yang kuat terhadap layanan keuangan yang sesuai syariah. Momentum besar terjadi pada masa kritis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, ketika banyak bank konvensional tumbang akibat tingginya bunga dan volatilitas ekonomi. Bank syariah menunjukkan ketahanan karena tidak bergantung pada bunga. Pengalaman tersebut membuka mata berbagai pihak bahwa sistem syariah memiliki keunikan yang dapat menjadi alternatif stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi. Dukungan terhadap sistem syariah semakin kuat ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi tonggak penting yang mengatur dengan lebih jelas operasional, regulasi, pengawasan, dan ruang gerak bagi perbankan syariah di Indonesia. Namun, perjalanan industri ini bukan tanpa hambatan. Meskipun perkembangan aset perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, pangsa pasarnya masih berkisar sekitar 7 hingga 8% dari total perbankan nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi, tetapi belum mendekati potensi maksimalnya. Indonesia memiliki modal demografis yang sangat besar dalam membentuk populasi muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat memahami, mengakses, atau mempercayai layanan keuangan syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu hambatan utama yang membuat industri ini belum dapat berkembang secara industri konvensional. Literasi keuangan syariah yang rendah membuat banyak masyarakat masih memiliki anggapan bahwa produk bank syariah sama saja dengan produk bank konvensional, hanya berbeda istilah. Kesalahpahaman ini terjadi karena edukasi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa akad-akad seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, dan ijarah memiliki filosofi
dan mekanisme yang berbeda dengan sistem bunga. Kurangnya pengetahuan tentang akad ini membuat sebagian masyarakat merasa ragu atau tidak percaya bahwa layanan syariah benar-benar bebas dari riba. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa bank syariah hanya versi lain dari bank konvensional yang sekedar mengganti istilah bunga dengan istilah margin. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap industri syariah. Selain persoalan literasi, industri perbankan syariah juga menghadapi tantangan dari sisi skala usaha. Sebelum merger besar yang melahirkan Bank Syariah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BSI, industri ini terpecah menjadi berbagai bank syariah dengan skala kecil hingga menengah. Fragmentasi tersebut membuat bank-bank syariah sulit berkompetisi dengan bank konvensional besar yang memiliki modal lebih kuat, jaringan lebih luas, dan kemampuan investasi teknologi yang jauh lebih besar. Konsolidasi menjadi salah satu jalan strategis untuk memperkuat industri syariah. Namun konsolidasi itu sendiri membawa tantangan operasional, budaya kerja, dan integrasi teknologi yang membutuhkan waktu untuk diselaraskan. Salah satu tantangan yang sangat terasa dalam dunia perbankan modern adalah kebutuhan akan digitalisasi. Bank syariah tidak bisa lagi hanya mengandalkan layanan konvensional berbasis kantor cabang. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih layanan keuangan berbasis aplikasi mobile yang cepat, praktis, aman, dan dapat diakses dari mana saja. Tantangan muncul ketika bank-bank syariah tidak memiliki kemampuan investasi teknologi secepat bank-bank konvensional yang sudah mapan. Pengembangan aplikasi mobile banking, sistem keamanan siber, integrasi data digital, dan dukungan transaksi online memerlukan biaya besar. Jika bank syariah tidak mampu memberikan layanan digital yang berkualitas, maka sulit bagi mereka untuk bersaing dalam dunia perbankan modern yang serba cepat. Selain digitalisasi, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah. Industri ini membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami operasional keuangan modern, tetapi juga menguasai fikih muamalah dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Sayangnya jumlah tenaga ahli yang benar-benar memahami kedua bidang tersebut masih sangat terbatas. Banyak SDM yang hanya menguasai salah satunya, sehingga membuat implementasi akad syariah sering tidak maksimal atau tidak konsisten. Kurangnya standar kompetisi nasional yang spesifik untuk SDM perbankan syariah juga memperburuk kondisi ini. Di tengah berbagai tantangan tersebut, beberapa pihak mempertanyakan apakah perbankan syariah benar-benar memiliki peluang untuk tumbuh besar di Indonesia. Pertanyaan ini muncul bukan karena keraguan terhadap prinsip syariah, tetapi karena adanya realitas bahwa kompetisi dalam dunia keuangan sangat ketat. Persaingan tidak hanya datang dari bank konvensional, tetapi juga dari fintech, bank digital, dan lembaga keuangan non-bank yang kini semakin agresif menawarkan inovasi baru berbasis teknologi. Namun di balik tantangan yang tampak besar itu terdapat peluang yang jauh lebih besar. Peluang yang bahkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Peluang pertama tentu saja berasal dari besarnya potensi pasar domestik. Populasi muslim yang sangat besar merupakan modal demografis yang tidak dimiliki negara lain. Jika literasi meningkat dan kepercayaan publik membaik, maka jutaan masyarakat dapat beralih ke layanan syariah. Selain itu, industri halal yang terus berkembang seperti makanan halal, pariwisata halal, kosmetik halal, fashion
halal hingga obat-obatan halal menjadi pasar yang sangat luas yang membutuhkan dukungan pembiayaan syariah. Bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi mesin penggerak utama ekonomi halal nasional. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga semakin serius mendorong perkembangan ekonomi syariah. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah dari sisi regulasi, kebijakan, dan strategi nasional. Pemerintah juga aktif menerbitkan sukuk negara, memperluas program wakaf uang, mendorong digitalisasi zakat dan wakaf, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi syariah. Semua langkah ini menciptakan peluang besar bagi lembaga keuangan syariah untuk tumbuh lebih cepat. Digitalisasi yang sebelumnya menjadi tantangan justru mulai berubah menjadi peluang baru. Munculnya fintech syariah membuka jalan bagi inovasi produk keuangan yang lebih fleksibel, cepat, dan mudah dijangkau masyarakat. Fintech syariah memperkenalkan pendekatan baru dalam pembiayaan UMKM, transaksi digital, hingga investasi syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech dapat menciptakan sinergi yang memperluas akses layanan syariah serta memperbaiki pengalaman pengguna dengan dukungan regulasi yang tepat. Digitalisasi akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi industri keuangan syariah. Perjalanan menuju sistem keuangan syariah yang kokoh membutuhkan fondasi yang tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga kokoh secara pemahaman sosial. Masyarakat harus mengerti bahwa keuangan syariah bukan sekedar pilihan alternatif, melainkan sebuah sistem yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Prinsip yang menjadi inti dari sistem ini adalah bagaimana transaksi dilakukan secara jujur, tanpa unsur penipuan, tanpa praktik yang merugikan satu pihak, dan tanpa tidak kejelasan yang dapat mengundang sengketa. Ketika masyarakat memahami bahwa prinsip syariah bukan sekedar aturan keagamaan, melainkan fondasi moral untuk menciptakan transaksi yang etis dan stabil, maka kepercayaan itu akan tumbuh dan keinginan untuk beralih ke layanan syariah akan semakin besar. Namun membangun kepercayaan masyarakat bukan hal yang mudah. Ada banyak kasus di masa lalu, baik yang terkait langsung dengan lembaga syariah maupun lembaga konvensional yang menggunakan label syariah, yang menyebabkan sebagian masyarakat merasa skeptis. Misalnya, ada lembaga keuangan yang mengklaim menggunakan akad syariah, tetapi implementasinya ternyata tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ada pula lembaga yang menawarkan produk syariah, namun proses administrasinya justru lebih rumit dan memakan waktu lebih lama daripada sistem konvensional. Situasi seperti ini membuat sebagian masyarakat merasa bahwa bank syariah tidak praktis dan tidak memberikan nilai lebih dibandingkan bank konvensional. Padahal persoalan tersebut bukan berasal dari sistem syariah itu sendiri, melainkan dari praktik dan manajemen yang belum berjalan optimal. Dalam dunia yang semakin digital, kebutuhan akan layanan cepat, efisien, dan aman menjadi semakin krusial. Generasi muda Indonesia kini tumbuh dengan kebiasaan baru, di mana hampir seluruh aktivitas dilakukan melalui ponsel pintar. Mereka berinteraksi tanpa uang tunai, melakukan pembayaran dengan kode QR, membeli barang melalui marketplace, hingga mengelola keuangan dan investasi melalui aplikasi digital. Generasi ini tidak lagi menilai sebuah lembaga keuangan berdasarkan seberapa megah gedung kantornya atau seberapa banyak cabangnya, tetapi seberapa baik pengalaman digital yang dapat diberikan. Jika aplikasi bank syariah lambat, fitur terbatas, atau proses regulasi memakan waktu panjang, maka generasi ini tidak akan mendekat.
Karena itu, tantangan digitalisasi menjadi salah satu ujian terbesar industri keuangan syariah. Bank syariah harus mampu menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan layanan digital yang tidak kalah dengan bank-bank konvensional besar atau bank digital yang terus bermunculan. Mereka harus menunjukkan bahwa layanan syariah tidak berarti kembali ke masa lalu, tetapi dapat berpadu harmonis dengan kecanggihan teknologi modern. Hal ini berarti bank syariah harus berinvestasi dalam teknologi cloud, artificial intelligence, cyber security, big data analysis, serta integrasi dengan berbagai ekosistem digital. Tanpa langkah tersebut, sulit untuk berharap bahwa industri syariah dapat mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar di kalangan anak muda. Di sisi lain, perkembangan fintech syariah mulai menunjukkan sinar harapan. Fintech syariah menawarkan inovasi yang lebih lincah dan fleksibel dibandingkan bank. Mereka mampu mendesain produk yang lebih sederhana, lebih sesuai kebutuhan masyarakat, dan lebih cepat didistribusikan. Misalnya, fintech syariah dapat memberikan pembiayaan UMKM tanpa proses administrasi berbelit, dengan akad yang jelas serta dengan sistem analisis risiko berbasis teknologi yang mempermudah penilaian kelayakan. Banyak UMKM yang kesulitan mengakses kredit bank kini terbantu oleh fintech syariah yang memberikan pinjaman berbasis pembiayaan syariah, terutama melalui mekanisme pembiayaan bagi hasil. Hal ini membuka pintu baru bagi inklusi keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jarang tersentuh layanan perbankan. Pertumbuhan fintech syariah juga membawa efek domino terhadap perbankan syariah. Bank yang awalnya bergerak lambat dalam digitalisasi kini terdorong untuk bertransformasi secara lebih serius agar tidak tertinggal. Kolaborasi antara bank dan fintech menjadi sangat penting. Bank memiliki modal besar dan akses regulasi yang kuat, sementara fintech memiliki inovasi dan kecepatan dalam membangun produk baru. Jika kedua pihak dapat bekerja sama dalam ekosistem digital yang terpadu, maka layanan keuangan syariah dapat berkembang jauh lebih cepat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain tantangan teknologi, ada tantangan struktural yang tidak kalah serius, yakni persoalan supply chain industri halal. Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal global, tetapi potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya interaksi yang kuat antara sektor real dan sektor keuangan syariah. Banyak pelaku industri halal seperti produsen makanan halal, brand fashion muslim, maupun pelaku usaha kosmetik halal yang masih mengandalkan pembiayaan konvensional. Bukan karena tidak ingin menggunakan pembiayaan syariah, tetapi karena pembiayaan syariah sering dianggap lebih kompleks, lebih lambat, dan kurang fleksibel dibandingkan pembiayaan konvensional. Disinilah peluang besar muncul. Jika bank syariah mampu menyesuaikan produk pembiayaan mereka agar lebih relevan bagi industri halal, maka pasar yang sangat luas akan terbuka. Pembiayaan rantai pasok syariah, pembiayaan distributor dan agen halal, pembiayaan untuk sertifikasi halal, hingga pembiayaan ekspor produk halal ke pasar Timur Tengah dan Eropa dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi bank syariah. Dengan kata lain, bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi mesin penggerak utama dalam memperkuat industri halal nasional. Namun, peluang tersebut baru dapat diwujudkan jika ada harmonisasi kuat antara regulasi, pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan masyarakat sebagai pengguna akhir. Pemerintah perlu memperkuat regulasi halal, mempercepat proses sertifikasi, dan memperluas kerjasama internasional agar produk halal Indonesia lebih mudah memasuki pasar global.
Bank syariah perlu menawarkan produk pembiayaan yang lebih kompetitif dan fleksibel. Akademisi perlu mengembangkan riset yang memperkuat inovasi produk syariah. Masyarakat perlu didorong untuk menggunakan produk halal dan layanan keuangan syariah secara konsisten. Jika semua komponen ini bekerja dalam satu ekosistem, maka Indonesia bukan hanya menjadi pasar konsumen halal terbesar di dunia, tetapi juga menjadi produsen dan pusat industri halal global. Aspek lain yang juga penting dalam melihat tantangan dan peluang keuangan syariah adalah persoalan regulasi. Indonesia memiliki banyak lembaga yang terlibat dalam pengaturan keuangan syariah seperti OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, dan KNEKS. Koordinasi antara lembaga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa regulasi berjalan harmonis dan tidak saling tumbang tindih. Tantangan muncul ketika standar akad antar lembaga belum seragam atau ketika interpretasi terhadap fatwa syariah berbeda di lapangan. Hal ini kadang membuat kebingungan di tingkat operasional bank. Meskipun begitu, Indonesia memiliki salah satu struktur kelembagaan syariah paling lengkap di dunia. Tidak banyak negara yang memiliki lembaga fatwa khusus untuk keuangan, lembaga regulator tunggal untuk pasar modal, lembaga khusus untuk ekonomi syariah, dan kementerian-kementerian yang aktif mendukung pengembangan industri halal. Jika koordinasi antara lembaga ini diperkuat, maka Indonesia dapat menjadi negara dengan sistem keuangan syariah paling komprehensif di dunia, bahkan melampaui negara-negara Timur Tengah yang selama ini menjadi acuan global. Dalam perjalanan panjang untuk memperkuat industri perbankan syariah, Bank Indonesia memahami bahwa penguatan regulasi dan inovasi teknologi bukanlah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Ada satu elemen penting lainnya yang harus terus dikembangkan, yaitu kemampuan para pelaku industri untuk membangun rasa percaya yang tumbuh secara alami dari masyarakat. Rasa percaya itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh melalui pemahaman, pengalaman pelayanan, dan bukti nyata bahwa bank syariah benar-benar mampu menghadirkan sistem keuangan yang stabil, aman, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Bank Indonesia menempatkan aspek literasi dan edukasi sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pengembangan industri keuangan syariah secara berkelanjutan. Pada tahap ini, Bank Indonesia mulai merancang rangkaian kampanye nasional yang tidak hanya menyampaikan informasi tentang keunggulan bank syariah, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merasakan langsung perbedaan layanan perbankan berbasis prinsip syariah. Kampanye ini mencakup seminar nasional, forum akademik, dialog publik, hingga gerakan literasi yang melibatkan generasi muda di sekolah, kampus, dan komunitas. Untuk memastikan pesan dapat menjangkau masyarakat luas, Bank Indonesia bekerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan para pemuka agama yang memiliki pengaruh besar dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai keuangan yang adil dan etis. Lebih dari sekedar kampanye promosi, kegiatan ini dirancang untuk mengubah cara pandang masyarakat mengenai perbankan syariah dari yang sebelumnya dianggap sebagai layanan terbatas menjadi sebuah sistem keuangan modern yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Bank Indonesia juga mulai mengembangkan program inkubasi bagi masyarakat dan generasi muda yang tertarik memahami dunia keuangan masyarakat secara lebih mendalam. Melalui program ini, anak-anak muda tidak hanya belajar teori, tetapi juga diajak melakukan simulasi bisnis, mempelajari transaksi keuangan berbasis syariah, dan berinteraksi langsung dengan pelaku industri.
Tujuannya adalah menyiapkan generasi masa depan yang tidak hanya memahami konsep syariah, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan inovasi untuk membawa industri ini ke tingkat yang lebih tinggi. Seiring waktu, banyak alumni program ini yang kemudian bekerja di lembaga perbankan menjadi peneliti atau mendirikan usaha rintisan di bidang teknologi keuangan berbasis syariah. Dalam upayanya mempercepat inovasi, Bank Indonesia juga menyadari pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas dengan sektor swasta, terutama perubahan fintech. Kolaborasi ini menjadi langkah strategi mengingat perubahan perilaku masyarakat yang mulai beralih dari layanan keuangan nasional menuju layanan berbasis digital. Bank Indonesia menginisiasi program regulatori sandbox yang memberikan ruang bagi perusahaan fintech untuk menguji produk berbasis syariah dalam lingkungan yang aman dan terukur. Dari sinilah muncul berbagai inovasi baru seperti platform pembiayaan digital berbasis akad syariah, layanan pembayaran halal berbasis QRIS, dan aplikasi investasi syariah yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dengan modal kecil namun tetap sesuai syariah. Bank Indonesia tidak hanya menguasai jalannya sandbox, tetapi turut memberikan pendampingan, memperkuat kerangka regulasi, dan menghubungkan para pelaku industri agar dapat berkolaborasi membentuk ekosistem yang sehat. Pendekatan ini membuktikan bahwa inovasi tidak selalu harus datang dari lembaga besar, tetapi bisa tumbuh dari komunitas kecil dan perusahaan rintisan digital yang memiliki ide-ide segar. Disinilah Bank Indonesia memainkan peran sebagai fasilitator yang memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir tetap selaras dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Nah, itu saja materi kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.